Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri untuk hal yang sangat fundamental? Apakah keimanan kita itu diterima? Ini adalah suatu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan beragama. Saya sebagai penganut agama Islam mengenal adanya sistem keimanan, yaitu suatu keyakinan yang kokoh dalam hati, yang diucapkan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita sampaikan kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah keimanan kita bisa diterima? Mari kita coba cek satu persatu. Pertama, keyakinan. Keyakinan adalah hasil interaksi antara berbagai komponen, baik akal, hati, dan ruhani yang termanifestasi dalam nafs, yaitu sesuatu yang abstrak, sehingga keyakinan tidak secara pasti dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencapai sebuah kebenaran. Artinya, keyakinan itu sifatnya masih abstrak dan tidak bisa dibuktikan. Kemudian hal yang kedua, bahwa manusia di alam realitas ini yang bentuknya materi, apakah mungkin bersambung dengan Allah yang ada di alam Maha Qadim, yang secara dimensional amat jauh berbeda? Dan apakah mungkin akal kita mampu menjangkaunya? Karena ketika akal yang menjangkaunya, maka dia akan bekerja sesuai dengan hukum-hukumnya. Semisal untuk mengingat Allah, maka pertanyaannya adalah, apanya Allah yang kau ingat? Karena otak manusia hanya bisa mengingat sesuatu yang wujud, baik itu berupa suara, gambar, ataupun sentuhan. Artinya sama sekali kita sesungguhnya tidak bisa mengenal Allah. Sehingga perlu pula kita menggali lebih dalam, baik secara literasi, apa yang dimaksud dengan mengingat Allah, zikrullah, bahkan sholat itu pun dianggap zikir. Kita mencoba mencari dan terus menggali agar kita bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan dua pendekatan tersebut, baik sistem keyakinan kita yang tidak bisa dijadikan rujukan untuk menentukan sebuah kebenaran, dan yang kedua, indrawi kita dan akal kita tidak mampu memproses hal-hal yang sifatnya bukan materi, karena memori otak kita hanya dapat menyimpan sesuatu yang wujudnya suara, gambar, maupun sentuhan. Artinya kita harus menggali lagi lebih jauh. Dari manakah kita bisa mengenal Allah? Tentu kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara yang mengeksplorasi tasawuf dalam sisi ruhaniyah, kita lebih banyak mengkaji dalam perspektif itu. Dan yang pasti berdasarkan hasil pengalaman kita, hasil laku ruhaniyah kita, itu jelas amat berbeda. Memahami Tuhan dalam perspektif akal, dalam perspektif jiwa,
itu berbeda ketika kita memahami Tuhan dalam perspektif rohani. Karena hanya rohani, entitas ilahiyah yang mungkin bisa bersambung kepada Allah yang Maha Qadim, Sang Maha Ruh. Dan ini pun pasti akan banyak sekali cara-caranya, banyak sekali praktek lakunya untuk dapat bersambung kepada Allah yang Maha Ruh. Demikian sebagai pengantar, ila yang tamak sudi, warito kamatlubi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.